Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sekarang tentang induktansi, dasar induktansi. Oke, langsung saja ke slide ini. Ini rumus ya, rumus yang hubungannya dengan induktor. Yang bisa kita lihat untuk rumusnya terdapat pada gambar sebelah kanan bawah ini. Ya, ini. Jadi terdapat pada kanan. Nah, ini. Ini rumusnya. Langsung saja kita ke poin pertama. An inductor coil has a central core area. Nah, coil dari induktor, jadi inti besinya di sini ya. Coilnya, intinya di sini ya. Yang bulat bentuk batangan yang ada di gambar ini itu memiliki luas penampang. Di sini disebutkan cross sectional area atau luas penampang. Nah, disimbolkan huruf A ini. With a constant number of turns of wire per unit length. Jadi dengan jumlah lilitan yang konstan, yang sama. Umpamanya jumlahnya 6 ya 6, umpamanya jumlahnya 7 ya 7, 7 lilitan. Seperti itu. Per unit length dalam satuan panjang L ini panjang. Nah, kalau dilihat di gambar bawah ini ada A ini luas penampang ya. Satuannya meter kuadrat. Selanjutnya L ini panjang dari koil dalam satuan meter. L ini length. Selanjutnya, so if a coil consists of n turn, jadi jika sebuah coil terdiri dari beberapa lilitan yang disimbolkan dengan N, sejumlah lilitan yang disimbolkan dengan N, is linked by an amount of magnetic flux. Jadi dihubungkan jika sebuah koil yang terdiri dari N lilitan, simbol N itu jumlahnya lilitan ya. Di sini N is the number of turn, jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan sebuah koil terdiri dari N lilitan dihubungkan oleh amount of magnetic flux. Jadi sejumlah aliran flux di sini bisa diartikan aliran magnet, aliran medan magnet. Jadi sebuah koil yang terdiri dari N lilitan dihubungkan oleh sejumlah aliran medan magnet. Sampai koma ini ya. Flux di sini simbolnya theta di sini ya. Theta is the amount of flux, jumlah flux atau aliran medan magnet dalam hal ini. Then the coil has a flux linkage of n theta. Nah, sampai sini dulu. Kemudian sehingga coil batangan ini memiliki ini apa itu garis-garis flux magnet. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, flux linkage itu yang ada panahnya ini, yang biru-biru muter ini ada panahnya ini. Ini flux linkage of n theta dari n jumlah lilitan dan aliran medan magnet. Jadi seperti itu. Flux linkage itu ini. Aliran yang tergambar ini, flux linkage. Nah, sebanyak ini jumlahnya total n kali theta. N kali theta. Dan arus dengan simbol I, arus ya. Artinya ada that flow through the coil will produce an induced magnetic flux. Jadi arus yang mengalir pada koil I ini ya. I mengalir pada koil dan ini keluarnya di sini I. I atau arus yang mengalir pada koil ini akan menghasilkan flux magnet yang terinduksi, nggak usah disebutkan ya, pasti tahu. Flux medan magnet yang terinduksi. In opposite direction to the flow of current, yang memiliki arah
berlawanan dengan arah arus. Boleh kita lihat seperti yang ada di sini atau di sini lebih jelasnya gambar sebelah kiri, arus yang masuk ini dan muter-muter dalam lilitan ini akan ini keluar ya, masuknya dari bawah, dari arah selatan ini south, dan ada dari bawah arusnya masuk dari bawah ini, muter-muter di sini dan keluar di atas ini. Ya, ini arusnya keluar. Jadi arus yang masuk akan berlawanan arah dengan flux magnet yang dihasilkan. Coba kita lihat, arusnya ini dari bawah ke atas pada gambar yang sebelah kiri ya. Sedangkan flux magnetnya kita lihat, dia akan keluar dan dari utara ini muter ke selatan. Kita lihat anak panahnya ini, nah kan ke bawah. Sedangkan arusnya ke atas, maka dia flux magnet akan berkebalikan dengan arah arus. Jadi seperti itu ya. Then according to the Faraday's law, jadi menurut hukum Faraday, any change in this magnetic flux linkage produce a self-induced voltage in the single coil. Jadi menurut hukum Faraday, setiap perubahan pada flux magnet ini akan menghasilkan tegangan terinduksi pada koil. Jadi akan timbul tegangan terinduksi pada koil. Nah, tegangannya dari titik mana ke mana ini? Dari titik ini yang bawah ya, gambar bawah ini, dari titik yang paling kiri ini sampai yang paling kanan. V, induced voltage, atau bisa dikatakan back EMF boleh. Induced voltage, atau ada yang mengatakan back EMF. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat rumusnya. VL, induced voltage, sama dengan ND theta per dt. Seperti yang ada di sini. Atau ini ya, boleh rumus yang sebelah kiri ini atau yang rumus sebelah kanan. Mu di sini, mu adalah permeabilitas dari inti material ya, yang batangan tengah ini. Permeabilitasnya berapa? Jadi seperti itu. N pangkat 2 ini adalah jumlah lilitan dipangkatkan 2 dikali dengan luas area dari ini, inti core-nya ini. Intinya dari koilnya per L panjangnya. Jadi panjangnya berapa, sepanjang apa koil itu dililitkan. Sepanjang apa, sepanjang apa kawat itu dililitkan. Jadi seperti itu. L ini. Nah, ini tadi yang barusan saya sebutkan ini, yang ada sampai A per L ini ya. Ini adalah mewakili nilai dari L, induktansi. Berapa milihenry atau berapa mikrohenry dikali dengan DI per DT. Apa itu DI per DT? Di sini paling bawah ada disebutkan, di sebelah kanan paling bawah, is the current rate of change in ampere per second. Jadi perubahan arus dalam satuan waktu ya. Seberapa cepat perubahan arus tersebut dalam satuan waktu. Jadi untuk slide selanjutnya yang akan digunakan adalah rumus ini, mu n pangkat 2 kali A per L. Ini bisa diganti dengan atau sama dengan L, nilai induktansinya berapa Henry. Ya, kali DI per DT, perubahan arus, seberapa cepat perubahan arus dalam satuan waktu, satuannya ampere per sekon. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan, current and voltage in inductor. Jadi arus dan tegangan yang ada di dalam induktor. Sebelum ke situ, mumpung masih barusan dibahas, nah,
Ini adalah rumus pada slide sebelumnya yang disederhanakan ya tadi ya. Mu kali N pangkat 2 kali A per L. Itu disederhanakan menjadi L ini saja. Minus ini menunjukkan apa? Minus menunjukkan arah yang berlawanan. Nanti akan dijelaskan arah yang berlawanan itu seperti apa sih. Sebelum itu kita lihat dulu di poin pertama. How much induced voltage will be produced by the inductor depend upon the rate of current change. Jadi seberapa besar tegangan yang akan dihasilkan oleh sebuah induktor tergantung dari perubahan arus. Jadi seberapa cepat perubahannya arus akan dibahas. Nah, ini in our lecture ini ya mungkin Anda sudah membahas tentang medan elektromagnetik ya di mata kuliah atau di pelajaran medan elektromagnetik. Ada Lenz law. State menyatakan bahwa the direction of an induced EMF is such that it will always oppose the change that is causing it. Jadi arah atau polaritas lah di sini, lebih tepatnya polaritas. Direction atau polaritas atau arah ya. Polaritas dari sebuah tegangan yang terinduksi EMF electromotive force. Jadi kalau diterjemahkan sama dengan GGL, gaya gerak listrik atau tegangan lebih mudahnya. Jadi tegangan yang terinduksi sedemikian rupa bahwa akan selalu berlawanan the change that causing it. Selalu berlawanan terhadap perubahan yang menyebabkannya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat di sini, coba kita gambarkan karena ini tidak ada gambarnya ya. Di sini ada sumber tegangan. Terus ada, anggap saja ini saklar ya. Dan ada induktor simbol yang dasar seperti ini. Mohon maaf jika gambarnya jelek. Oke. Anggap saja arusnya arahnya ke sini. Nah, ini sumber tegangan. Ini L induktor. Nah, ini ada penjelasannya ya. Oke, kita bahas dulu, kita lihat dulu. Supply voltage V yang ada di gambar sebelah kiri itu supply voltage. Nah, ini sebelum diapa-apain, supply voltage sebelum kita on kan switch close, maka supply-nya ini barusan akan on kan ya, sebelum dihubungkan atau sebelum disambungkan. Maka nol dulu. Sebelum disambungkan apa-apa, supply-nya nol. Nah, setelah di on kan ini ditutup, di close yang pertama, di close, ditekan, maka tegangan supply-nya akan naik langsung di sini, naik. Oke, naik yang pertama pada saat di on kan pertama. Nah, bagaimana dengan arus yang mengalir pada induktor? Arus yang mengalir pada induktor dalam waktu yang sama, dia juga akan naik, tapi tidak secara langsung seperti halnya di tegangan ini. Induktor current, arus induktor ini akan naik gini. Nah, ini naiknya. Jadi seperti ini naiknya, tidak langsung tiba-tiba naik seperti yang ada di sini. Di supply voltage ini. Dia akan naik perlahan, naik. Bagaimana dengan induktor voltage, tegangan induktor atau EMF, induced EMF tadi? Nah, pada saat saklarnya di-on-kan dan supply voltage-nya naik kan dari 0 ke V ini kan ya naik ya. Nah, maka untuk induktor tegangan VL, induktor voltage atau VL, dia akan berlawanan dengan tegangan yang menyebabkannya. Tegangan yang mensuplainya gitu gampangannya. Kalau tegangan awalnya naik, maka tegangan yang terdapat pada induktor ini justru turun. Nah ini, turun ini. Nah, sama-sama di titik awalnya pada saat saklar di-on-kan. Itu. Nah, selanjutnya
pada saat ini steady state kan ya. Steady state tegangannya tetap pada saat close ini ya. Belum saya on kan lagi, pada saat masih tetap close ini, ke kanan terus close. Bagaimana dengan arus pada induktor? Arus pada induktor akan konstan, N maksimum ini konstan. Umpamanya di sini 5 ampere ya 5 ampere terus. Nah, kalau sebelumnya kan dia naik mulai 0 sampai menuju ke 5. Pada saat titik ini dia akan konstan. Titik ini dan titik ini akan konstan. Nah, begitu juga di sini untuk penurun yang di VL penurunannya mengikuti ini. Kalau kita lihat dia akan lurus dengan ini. Kenaikan arus pada induktor. Ini kalau kita tarik garis lurus di sini akan lurus di sini. Nah, penurunannya akan lurus dengan kenaikan arus pada induktor. Kalau arus pada induktor naik, justru tegangannya di sini ikut juga naik. Nah, seperti ini. Awalnya kan turun minus di sini ya, minus. Nah, di sini juga naik. Selanjutnya untuk di sini pada saat arusnya konstan, induktor current ini konstan ya, arusnya di sini konstan. Apa yang terjadi pada tegangan di induktor? Induktor akan apa itu? Acting as a short circuit. Induktor akan berperan atau akan menjadi short circuit atau konslet, tapi nggak ada masalah di sini, akan menjadi short circuit. Jadi seperti itu. Nah, ini kondisi steady ya, kondisi arusnya maksimum pada induktor. Selanjutnya saya buka ini, saklarnya mau saya buka, ini saya buka. Ini kondisi pertama tertutup, kondisi kedua saya buka. Pada saat saya buka apa yang terjadi di sini? Kalau dibuka tegangannya otomatis nggak ada lagi kan ya? Tegangannya sudah saya hilangkan tegangan supply-nya. Dia otomatis akan langsung turun tegangan supply-nya dari nilai V ke 0 volt, tegangan 0. Apa yang terjadi di apa itu namanya? Di arus induktor, di arus induktornya akan turun secara perlahan juga, turun terus. Jadi seperti itu. Akan turun, nggak langsung habis turun, tidak, beda dengan tegangan ini, beda. Dia akan turun secara perlahan sampai 0. Dan itu untuk arusnya. Apa yang terjadi dengan tegangan induktornya, VL-nya di sini? Tegangan induktor akan justru akan naik. Di sini akan naik. Nah, ini tegangan induktornya akan naik. Berbeda dengan supply-nya yang menyaplai induktor ini. Dia turun, tetapi tegangan induktornya justru akan naik. Jadi seperti itu. Naik pada titik tertentu nilai VL ya, nilai plus VL di sini dinyatakan dengan nilai plus VL dan akan turun perlahan juga. Nah, kalau kita lihat turunnya ini akan lurus atau akan sama waktunya dengan turunnya arus pada induktor. Ini tegangan induktor VL, ini arus induktor IL. Jadi seperti itu. Nah, minus ini menunjukkan opposite tadi, opposite atau berlawanan. Berlawanan. Antara apa? Antara tegangan yang menyebabkan ini, VL ini. Jadi seperti itu. Jadi tegangan supply-nya naik, tetapi VL-nya justru turun. Itu yang menyebabkan ada minusnya. Karena dia berlawanan. Kalau tegangan supply-nya naik dari 0 ke tegangan volt, sekian volt, maka tegangan induktornya atau induced EMF-nya akan turun. Kalau sebaliknya umpamanya tegangan supply-nya turun di situ, maka tegangan pada induktornya akan naik. Jadi seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya tambahan ya untuk memantapkan yang tadi.
So with a decreasing current, dengan turunnya arus di sini, dengan turunnya arus, kita lihat turunnya arus di sini ya. Dengan turunnya arus, the voltage polarity will be acting as a source. Induktor voltage ini, VL-nya, ini arus induktor IL atau II besar, L besar, di sini VL. Pada saat arusnya turun, maka tegangan induktor dia berperan sebagai source. Source itu dia menyaplai, source. VL-nya pada saat arusnya turun, tegangannya naik. And with an increasing current, the voltage polarity will be acting as a load. Nah, jadi pada saat ini arusnya naik di sini, pada saat arusnya naik, maka tegangan induktor di sini akan turun. Ini VL ya. Pada saat arusnya naik, tegangan induktor akan turun di sini. Jadi seperti itu. Maka polaritas tegangannya dia berperan sebagai load atau beban. Source itu sumber, load itu beban. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf ya, tadi yang menyebabkan tegangan muncul itu karena ada arusnya. Jadi seperti itu. Arus yang disuplai oleh power supply ini, supply voltage ini. Jadi pada saat ada supply voltage, arus akan timbul masuk ke dalam induktor. Jadi masuk ke dalam induktor dan induktor akan menghasilkan back EMF tadi, atau EMF saja, atau induced EMF, atau tegangan induktor nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Pada saat arus induktornya naik, tegangan induktornya turun. Pada saat tegangan induktornya turun, pada saat arus induktor turun, tegangannya naik. Jadi sebaliknya. Jadi antara induktor current sama induktor voltage ini saling berhubungan. Anda lihat ya, dia berlawanan. Arus naik, tegangan turun. Arus turun, tegangan naik. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang mempengaruhi arusnya sendiri, arusnya induktor itu sendiri. Adapun rumusnya yaitu seperti yang ada di sini, dia ada minusnya. Jadi ada minusnya di sini. Minus ini menunjukkan arah yang berbeda. Arah yang tidak sama atau berbeda antara arus, rate of change-nya arus dengan tegangan yang diinduksikan. So for the same rate of current change through the coil, jadi untuk perubahan arus yang sama pada coil, either increasing or decreasing, baik itu naik ataupun turun, the magnitude of induced EMF will be the same. Maka magnitudo EMF-nya atau induktor voltage-nya akan sama, baik naik ataupun turun. Magnitudo tegangan induktornya akan sama. Induced EMF ini tegangan induktornya akan sama, will be the same. Ada contohnya di sini. Contoh satu saja ya, a steady state direct current of 4 ampere pass through a solenoid coil of 0.5 Henry. Jadi kita mempunyai arus di sini ya DC, arus DC I-nya sebesar 4 ampere atau di sini I kecil ya lebih tepatnya. I kecil, I sama dengan 4 ampere. Yang melewati sebuah solenoid dengan nilai induktansi 0,5 Henry. What will be the back EMF voltage induced in the coil if the switch in the above circuit was open for 10 milliseconds? Jadi what will be the back EMF? Berapa ya ini? Berapa nilai back EMF atau EMF-nya? Atau di sini VL-nya. Back EMF ini sama dengan VL. Jadi VL-nya
yang terinduksi pada koil. Jika switchnya dibuka selama 10 milisekon. Jadi seperti itu. Jadi switchnya dibuka selama 10 milisekon. And the current flowing through the coil drop to 0 ampere. Jadi dalam waktu 10 milisekon ini dari 4 ampere dia akan turun sampai 0 ampere. Jadi akan drop sampai 0 ampere dalam waktu 10 milisekon. Ya mudah saja ya sebenarnya ya VL ya induktor voltage atau back EMF voltage sama dengan nilai induktasinya berapa? 0,5 dikali DI per DT. Nah, untuk arusnya dia 4, DT-nya waktunya dalam sekon ini ya, 10 milisekon dirubah menjadi sekon, jadi 0,01. Tinggal menghitung saja hasilnya seperti yang ada di sini 200 volt. Jadi plus minus 200 volt back EMF-nya atau induktor voltage-nya. Dengan arus 4 ampere, dia dibuka selama 10 milisekon saklarnya dan turun pada saat itu ya. Jadi kalau dibuka saklarnya kan nggak ada arus mengalir, arus yang terdapat pada induktor, pada induktor yang disebabkan oleh medan magnet akan turun perlahan sampai ke 0. Jadi seperti itu. Tegangan yang ditimbulkan atau diinduksikan pada induktor ini sebesar 200 volt, besar sekali. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah tipe-tipe induktor yang akan kita bahas pada video selanjutnya.